santri baru, ajudan, dan dua para putrinya baru, kami atas nama pengurus pertama dulu mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di kudumikum di Mahad Husnul Khotimah Gunajaya City. Welcome to Mahad Khotimah. Welcome. Selamat datang di Yayasan Yatim Piatu Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Tahukah kalian, Tasikmalaya merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan memiliki sebutan Sang Mutiara dari Priangan Timur. Kota Tasikmalaya merupakan pusat pendidikan ketiga terbesar di Jawa Barat setelah Bandung dan Bogor. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya institusi pendidikan di kota ini. Tasikmalaya dikenal sebagai kota santri, khususnya di era sebelum tahun 80-an, karena hampir di seluruh wilayah ini tersebar pondok pesantren yang mengajarkan agama Islam. Pondok Pesantren Yatim Piatu Husnul Khotimah didirikan oleh Kiai Haji Adang Solihin atas dasar saran dan nasihat dari Kiai Haji Olon Sahil Mawardi dan didirikan di atas tanah wakaf yang diserahkan oleh keluarga Kiai Haji Junaidi seluas 8.000 meter persegi, kemudian mendapatkan izin operasional pada tahun 1997 dan akta notaris yayasan pada tahun 2005. Pondok Pesantren Husnul Khotimah ini menggunakan kurikulum pesantren dengan sistem pendidikan salafiyah, yaitu pengajian kitab kuning dan kholafiyah dengan menjadikan tahfidz Al-Quran, bahasa Arab, dan bahasa Inggris sebagai program unggulan pesantren. Pendidikan Pondok Pesantren Husnul Khotimah ini memiliki visi khairun nas anfa'uhum linnas, atau sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sejalan dengan visi ini, maka dijabarkan dalam bentuk misi, yaitu yang pertama ingin menciptakan santri yang rajin ibadah. Yang kedua ingin menciptakan santri yang gemar membaca. Yang ketiga ingin menciptakan santri yang berakhlakul karimah. Yang keempat ingin menciptakan santri yang hidup sederhana. Dan yang terakhir ingin menciptakan santri yang bisa hidup mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahad Husnul Khotimah Gunajaya Manunjaya Tasikmalaya. Ketemu dengan kami, saya Jenal Abidin. Saya Sri Mulyati.
Dan kita di sini akan memberitahukan seberapa seru sih aktivitas yang ada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah ini. Yap, benar sekali. Dan nanti kita juga akan menginformasikan kepada teman-teman terkait fasilitas-fasilitas yang ada di pondok ini. Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang sering dilakukan oleh santri, kemudian oleh siswa, baik itu TK, SMP maupun SMK Husnul Khotimah. Ya, pasti penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di profil Yayasan Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Check it out! Pondok Pesantren Husnul Khotimah memiliki 3 program keunggulan. Di antaranya, santri diwajibkan untuk kompeten dalam bilingual language, yaitu program bahasa Inggris dan bahasa Arab, serta mengikuti program tahfidz Al-Quran yang sudah diadakan sejak tahun 2012. Jadi, selain ilmu agama, kalian juga dituntut untuk memahami ilmu sosial, salah satunya dengan adanya program bahasa. Kemajuan teknologi saat ini memicu terhadap merosotnya moral di kalangan remaja, baik di lembaga formal, non-formal, dan informal. Satu-satunya lembaga yang masih eksis di dalam membentuk karakter dan akhlak moral para remaja adalah pondok pesantren. Oleh karena itu, saya berharap kepada orang tua siswa untuk memasukkan anak-anaknya ke lembaga pondok pesantren yang di dalamnya ada pendidikan formal. Untuk santri dan santriwati yang aktif dan berbakat bisa mengembangkan bakat dan kreativitasnya dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepesantrenan. Mau tahu apa saja? Nah, ini dia. Yang pertama, Jamiatul Qurra, yaitu klub latihan tilawatil Quran. Yang kedua, Jamiatul Hufaz atau klub latihan menghafal Al-Quran. Yang ketiga, Jamiatul Khotul Arabi, yaitu klub latihan kaligrafi. Yang keempat, Jamiatul Khitobah, yaitu klub latihan pidato. Yang kelima, Jamiatul Lughah Arabiyah, yaitu Arabic Club. Dan yang terakhir, English Language atau divisi Organization Eldo English Club. Untuk membina dan memupuk bakat dan kemampuan para santri, Pondok Pesantren Husnul Khotimah mengadakan ekstrakurikuler kepesantrenan dengan membuat jam'iyah atau lembaga-lembaga yang menampung bakat para santri dalam memajukan kemampuan dan kreativitasnya, baik di dalam akademis maupun di dalam kesenian. Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu TKIT Husnul Khotimah merupakan salah satu lembaga pendidikan kanak-kanak di Yayasan Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Siswa-siswi Taman Kanak-Kanak ini merupakan anak-anak lucu yang berasal dari lingkungan sekitar dan belajar sambil bermain di TK Husnul Khotimah ini. Adapun sarana prasarana yang terdapat di TK ini ialah ruang kelas, ruang guru, taman bermain, seperti perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, dan lain-lain, ruang perpustakaan, dan warung. Kegiatan belajar sambil bermain yang menjadi program di TKIT ini menjadikan anak-anak senang dan mendapatkan pelajaran secara tidak langsung, dan membuat bekal menuju sekolah dasar lebih terarah. SMK Husnul Khotimah berdiri sejak 10 November 2006 dan merupakan SMK pertama di Kecamatan Manunjaya. Pada mulanya, SMK Husnul Khotimah atau yang sering disebut dengan SMKHK hanya menyediakan satu jurusan atau bidang keahlian saja, yaitu teknik komputer jaringan. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangannya, pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 27 Maret, SMKHK menambah satu bidang keahlian, yaitu perawat kesehatan atau keperawatan atau lebih dikenal dengan KPR. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi umat Islam mulai lahir sampai liang lahat. Ya. Dimana kan pendidikan itu ada 3 macam. Pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Nah di sini di Husnul Khotimah ada 2 lembaga jenjang pendidikannya. Ada informal, ada non formal. Apalagi sekarang, zaman sekarang, tanpa ditunjang dengan pendidikan agama sangat hampa. Maka menuntut ilmu lebih tenang berada di pesantren.
Nah, teman-teman, seperti janji kita tadi, kita akan memberitahukan keseruan apa saja sih yang ada di SMK Husnul Khotimah ini. Salah satunya yaitu dengan organisasi dan ekstrakurikuler yang berbagai macam ada di sini. Salah satunya apa saja, Bang? Ya, memang banyak sekali ya Teh organisasi di sini yang bisa diikuti oleh siswa. Salah satunya adalah ini ada olahraga, kemudian ada bela diri, kemudian paskibra, OSIS, pramuka, IRM, Rohis, ekspansi, organisasi keperpustakaan, dan memang masih banyak lagi ya. Ya, itu membuat kita semakin penasaran sih keseruan-keseruan yang ada di sini. Kita bisa lihat sendiri ada sepak bola di mana para pemainnya juga termasuk anak-anak yang aktif ya. Mereka bisa mengasah bakat-bakat mereka di sini, mulai dari mungkin jadi striker ataupun jadi penjaga gawang gitu juga ya. Soalnya didukung dengan fasilitas-fasilitas yang memang memadai. Mungkin teman-teman bisa lihat fasilitas-fasilitas di sini, ada tempat futsal, ada tempat basket, voli, kemudian lapangan yang begitu luas ya. Iya. Seperti itu. Dan daripada itu juga pelatih-pelatihnya juga orang-orang yang sudah kompeten di bidangnya. Jadi ketika mereka ikut dalam organisasi ini, mereka terlatih untuk bisa menjadi siswa yang aktif, kreatif, juga inovatif gitu. Sekali. Jadi untuk lebih lengkapnya mungkin kita nanti bisa lihat satu persatu dari ekskul masing-masing ya Pak? Iya, Ya. seperti itu. Mari kita lihat ke ekskul masing-masing. Paskibra dulu ya, kita lihat dari Paskibra. Check it out. Adapun program yang ada di SMP Husnul Khotimah diantaranya pendidikan terpadu dengan pesantren, pembelajaran intensif 2 bahasa yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris, bebas biaya pendidikan, ruang belajar representatif, memiliki kelengkapan sarana olahraga diantaranya adalah basket, voli, tenis meja, dan futsal. Wifi free hotspot area, kemudian kegiatan ekstrakurikuler siswa yaitu OSIS, pramuka, paskibra, IRM, laboratorium komputer, perpustakaan, dan laboratorium IPA. Indonesia adalah negara dengan sejuta budaya. Indonesia adalah sebuah negara bumi pertiwi Nusantara di mana tempat kita lahir di sini. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Anies Baswedan, Menteri Pendidikan Indonesia kita, bahwa Indonesia itu bisa berkualitas tidak hanya ditentukan dari sumber daya alamnya saja, tapi juga dari sumber kualitas manusia Indonesianya itu sendiri. Maka dari itulah di sini pendidikan memegang peranan penting dalam membangun generasi Indonesia yang berkualitas. Disinilah perpustakaan kami, Perpustakaan Husnul Khotimah, hadir untuk memberikan satu kontribusi besar dalam memupuk generasi muda Indonesia yang berkualitas dalam ilmu, iman, aman, dan akhlak. Disinilah kami hadir sebagai bagian dari pesantren Husnul Khotimah dalam bentuk perpustakaan Husnul Khotimah untuk menampung siswa dalam gemar membaca, memberikan inspirasi bagi mereka untuk menampung kreativitas, dakwah, dan juga dalam berkreasi. Salam Indonesia, generasi Husnul Khotimah untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ini keluarga besar dari Yayasan Pesantren Husnul Khotimah. Saya sendiri Haji Didin Kamaluddin, dan sebelah kiri saya uwak saya Bapak Insinyur Haji Muhammad Abdurrahman, juga sama paman saya Bapak Haji Dadang Saiful Azhar. Insyaallah mempunyai niat sama, ingin membesarkan pesantren ini, dan harus menjadi pesantren ini harapan masyarakat. Pesantren Husnul Khotimah ini harus menjadi harapan seluruh umat Islam untuk menuju perubahan kepada akhlakul karimah para santri. Untuk membuktikan salah satu berhasil tidaknya lembaga pendidikan dapat dilihat dari prestasi dan alumni-alumni yang berhasil. Nah, berikut kita simak testimoni dari salah satu alumni yang berprestasi, baik semasa masih mondok dan sekolah di SMK ataupun sesudah lulus. Mau tahu siapa orangnya? Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opinul Alia. Saya adalah alumni Husnul Khotimah angkatan ketiga atau lulusan 2011. Saya di sini sedang melaksanakan pengabdian yang merupakan
ini yang merupakan kontrak dengan Kementerian Agama. Alhamdulillah setelah saya lulus SMK, saya mendapatkan beasiswa santri berprestasi dari Kementerian Agama. Nah, gimana teman-teman? Tertarik kan? Videonya bagus kan? Semoga kalian bisa termotivasi untuk bisa masuk ke Husnul Khotimah ini dan membuat kalian terhibur. Ya, tentunya memang kalian pasti tahu ketika kalian sudah masuk dan merasakan bagaimana fasilitas-fasilitas di Husnul Khotimah, kegiatan belajarnya kemudian dan lain-lain ketika kalian sudah masuk. Ya, mungkin untuk lebih lengkapnya kalian bisa hubungi kontak person dari Husnul Khotimah itu sendiri, ada di bawah ini, atau bisa lihat juga di website Husnul Khotimah yaitu www.husnulkhotimah.com. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami tampilkan dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami segenap kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami undur diri. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.